Pemirsa, lautan kader dan simpatisan Partai Nasdem memenuhi lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat. Saatnya menang untuk perubahan menjadi tema yang menyatukan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Nasdem di Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah lautan massa yang memadati lapangan Tegalega, Bandung, tempat berdirinya Monumen Bandung Lautan Api. Kehadiran calon Presiden Anies Baswedan sebagai juru kampanye nasional menjadikan kampanye akbar Partai Nasdem di Jawa Barat semakin istimewa. Sejumlah tokoh nasional juga menghadiri kampanye akbar Partai Nasdem hari ini, seperti Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat. Goresan tinta sejarah mencatat tebal, Bandung Lautan Api adalah perlawanan rakyat Bandung melawan agresi militer Belanda kedua. Dan hari ini, lapangan Tegalega menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus mengobarkan semangat juang perubahan. Orasi politik Capres Anies Baswedan mengawali kampanye akbar Partai Nasdem hari ini. Ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Pendidikan murah atau mahal? Pupuk mudah atau sulit? Apakah itu perlu kita teruskan? Mahalnya kita teruskan. Lapangan pekerjaan sulit diteruskan. Pupuk sulit diteruskan. Yang bilang tidak kok sedikit. Diteruskan apa tidak? Diteruskan atau tidak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Anies Baswedan mengapresiasi Surya Paloh dan Partai Nasdem sebagai parpol pertama yang mengusungnya sebagai calon presiden. Jalan terjal konsistensi Nasdem menjadi inspirasi bagi Anies dalam menjalani kontestasi demokrasi. Akibat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka Pak Surya Paloh dan Nasdem menghadapi tantangan yang amat besar. Tapi apa yang terjadi selama 1,5 tahun ini? Apakah Pak Surya dan Nasdem bergeming? Apakah gentar? Apakah berbelok? Yang terjadi adalah konsisten untuk mengusung gagasan perubahan. Dan inilah waktunya, atau kata orang Sunda, ieu waktosna. Indonesia perlu perubahan untuk menghadirkan keadilan. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Nasdem sebagai motor utama penggerak perubahan, Anies pun mengajak pendukungnya untuk memenangkan Partai Nasdem dalam pemilu 2024. Siap berjuang memenangkan Partai Nasdem? Siap berjuangkan memenangkan caleg Nasdem? Kita harus menang dua-duanya. Tidak cukup hanya menang Pilpres. Perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan harus diusahakan. Perubahan harus dipersiapkan.
Insya Allah 3 minggu ke depan kerja keras, kemenangan diantarkan kepada kita. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan bahwa pemilu merupakan momentum untuk evaluasi arah perjalanan bangsa. Inilah saatnya masyarakat berperan aktif ikut menentukan masa depan bangsa dengan memberikan suaranya pada 14 Februari mendatang. Pemilihan umum itu artinya adalah momentum yang amat tepat untuk memberikan evaluasi dan sekaligus tentunya koreksi terhadap perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita telah lalui ini selama 5 tahun. Itu adalah hak bagi seluruh warga negara dan anak bangsa ini untuk menentukan pilihannya, ketetapan hatinya, koreksinya, sekaligus memberikan rasa tanggung jawab pribadinya untuk mengambil sikap yang proaktif, bukan apatis, bukan berdiam diri, tapi ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita miliki. Para pendiri bangsa menurut Surya Paloh telah mewariskan Indonesia menjadi negara demokrasi. Surya Paloh mewanti-wanti agar kehidupan demokrasi tidak berubah wujud menjadi feodalisme. Kita menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin-pemimpin besar bangsa ini yang telah mengilhami, memberikan konsep dan gagasan kebangsaan kepada kita. Mereka memilih konsepsi gagasan pemikiran. Negara ini adalah republik. Republik, republik, itulah konsep gagasan negara yang kita miliki hari ini. Mereka tidak menempatkan kita pilihan untuk meneruskan kehidupan negara yang berorientasi kepada feodalisme kerajaan, negara-negara agamis, tapi sekali lagi republik. Dan untuk itu juga sekaligus kita menganut, memiliki sistem ketatanegaraan kita, yaitu melahirkan komitmen seluruh lalu lintas aturan perjalanan kehidupan kebangsaan kita adalah tetap berlandaskan model dan sistem demokrasi. Demokrasi. Membatasi kekuasaan, itulah salah satu kunci merawat demokrasi agar kepentingan penguasa tidak merugikan kepentingan publik. Sayangnya, jubah demokrasi negeri ini dirusak oleh pencampur adukan hak pribadi, hak keluarga, dan hak publik. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun juga, saudara. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga. Demokrasi mengatur, republik juga mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan tentu hak-hak publik, saudaraku semuanya. Kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, keluarga, dengan hak-hak publik, saudaraku semuanya. Ini misi besar kita di negeri ini. Ini misi besar kita di negeri ini, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah kita sedang memperjuangkan bahwasanya komitmen kebangsaan kita yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, semangat pluralisme tidak hanya berhenti dalam lip service di bibir saja, tapi harus kita laksanakan. Mengakhiri orasi politiknya, Surya Paloh mengingatkan agar persatuan dan kesatuan bangsa wajib dijaga di atas kepentingan politik demi melahirkan pesta demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. 17 hari mendatang, kita harus menjaga perjalanan demokrasi ini
agar pemilu itu berlangsung secara baik dan sikap kita saling menjaga. Bukan berarti kita menyerah terhadap sebuah tantangan apapun juga. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan kita hadapi, saudaraku semuanya. Sepanjang niat baik, nawah itu tetap ada di dalam diri kita. Konsistensi sikap kita memang diperlukan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia, yaitu 35.700.000 pemilih. Pada pemilu 2019, Jawa Barat menjadi salah satu lumbung suara Partai Nasdem dengan perolehan suara 1,21 juta yang menghasilkan 5 kursi DPR RI. Untuk pemilu 2024, DPW Partai Nasdem Jawa Barat menargetkan mendapat 11 kursi DPR. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.